Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi bersama dengan saya, Sofiatul Adawiyah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf atau sifat-sifat huruf, yaitu al-hamas. Al-hamas ini adalah bagian dari sifat huruf yang memiliki lawan, yaitu al-jahar nanti. Jadi kita bahas al-hamas terlebih dahulu ya. Apa sih itu al-hamas? Nah, al-hamas itu artinya khofa atau samar, sedangkan secara istilah yaitu keluarnya nafas ketika mengucapkan huruf-huruf al-hamas karena lemahnya huruf tersebut bersandar pada makhrajnya. Bagaimana cara baca huruf al-hamas? Ya, tentunya harus mengeluarkan nafas atau angin. Al-hamas hurufnya ada 10 dikumpulkan dalam kalimat fahassahu syahsun sakata. Nah, kita uraikan yaitu fa, ha, sa, ha, shin, shod, kho, sin, kaf, ta. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf yang harus mengeluarkan angin atau nafas ketika kita mengucapkannya. Kita berikan contoh huruf dari fa ya. Cara bacanya baf, fa, baf. Nah, baf, fa, baf. Nah, kita coba tangan kita hadapkan di depan mulut kita. Kerasa ada angin keluar atau nafas atau tidak? Baf, fa, baf. Nah, kerasa ya kalau anginnya atau nafasnya keluar. Contoh dalam ayat Al-Quran, huruf fa dalam sifat al-hamas. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah. Nah, kalau misalnya bacanya afidah, nah itu kurang tepat bacanya. Oke, selanjutnya kita langsung ke sifat al-jahar, yaitu lawan dari al-hamas. Nah, apa itu al-jahar? Jahar secara bahasa artinya jelas atau terang, sedangkan menurut istilah adalah tertahannya aliran nafas karena kuatnya huruf bersandar pada makhrajnya. Bagaimana cara bacanya huruf al-jahar? Ya, tentunya tidak boleh mengeluarkan nafas atau angin. Jadi tertahannya nafas atau angin. Huruf al-jahar ini ada 18 ya. Jadi ini adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan tidak boleh ada angin keluar. Coba huruf ain ya, bacanya a, ai, Nah, seperti itu ya. Nah, contoh dalam kalimat atau ayat Al-Qur'an, huruf ain dihi, tertahankan nafas. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat huruf asyiddah ya. Nah, asyiddah ini artinya secara bahasa kuat, sedangkan menurut istilah artinya tertahannya suara ketika mengucapkan huruf disebabkan sempurnanya sandaran atau tekanan yang kuat terhadap makhrajnya. Dan bagaimana cara bacanya huruf asyiddah? Nah, tentunya suaranya tertahan atau kuat atau tidak mengalir. Nah, huruf asyiddah itu ada 8 di huruf hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Ya, kita contohkan huruf hamzah. Hamzah sukun ya. Ya, i, yu, ya, yi, yu, tidak ada pantulannya ya. Kita contohkan dalam kalimat ayat Al-Qur'an yang hamzah, ulaika ma'wahum jahannam. Selanjutnya yaitu sifat huruf ar-rohawa. Nah, ar-rohawa secara bahasa artinya terlepasnya suara, sedangkan menurut istilah terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf akibat sandaran atau tekanan yang lemah terhadap makhrajnya. Gimana cara bacanya huruf ar-rohawa? Nah, cara bacanya adalah suaranya itu harus mengalir, terlepas, berjalan, kebalikan dari asyiddah ya. Hurufnya ada 15 ya. Ini hurufnya. Kita coba contoh bagaimana cara bacanya huruf kha ya. Kha ya. Nah, jadi kita coba contohkan dalam ayat Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsibu annama lahu akhladah. Yahsibu annama lahu akhladah.
akhlada. Selanjutnya kita bahas ke sifat huruf al-isti'la. Nah, al-isti'la ini secara bahasa artinya terangkatnya lidah. Menurut istilah, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, cara bacanya ya tentunya pangkal lidah naik ke langit-langit dan suara yang dihasilkan lebih tebal atau mengisi rongga mulut. Pangkal lidah itu di bagian lidah paling belakang. Huruf al-istilah dikumpulkan dalam kalimat so dok tin kit ha swat do ain to kal do. Oke, kita coba huruf ha. Kha khi khu kha khi khu. Nah, sekarang kita coba ke contoh dalam ayat Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Selanjutnya yaitu sifat al-istifal, lawan dari al-isti'la-nya. Ini sifat yang disebut huruf-huruf yang tipis atau ringan, yang mana secara bahasa artinya menurun, sedangkan istilah menurunnya pangkal lidah dari langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf istifal. Nah, bagaimana cara bacanya? Tentunya yaitu dengan pangkal lidah yang datar atau turun atau tetap berada di bawah. Suara yang dihasilkan pun lebih tipis, ya ringan ya. Huruf istifal itu ada 21. Nah, ini hurufnya. Oke, kita coba cara baca huruf nun, yaitu na, ni, nu. Oke. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, Malikin nas. Kita lanjut ke sifat huruf al-itbaq. Al-itbaq ini secara bahasa artinya lengket atau menempel, sedangkan menurut istilah artinya menempelnya lidah ke langit-langit ketika mengucapkan huruf-huruf itbaq. Cara bacanya tentu selain diangkat pangkal lidah, juga dilengketkan ke langit-langit. Huruf itbaq ada 4 ya, yaitu shad, do, to, dho. Oke. Kita coba huruf shad bunyinya. So, si, su. Nah, kita langsung ke contoh ayat Al-Qur'annya. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, contoh lain, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Oke, kita lanjut ke sifat huruf al-infitah. Nah, lawan dari itbaq ya. Secara bahasa artinya merenggang atau terbuka, sedangkan secara istilah terbukanya ruangan antara lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf infitah. Bacanya ya tentu mengucapkannya dengan membuka mulut agar vokal huruf jelas, suara tidak mengumpul antara lidah dan langit-langit. Huruf al-infitah ini ada 24 ya. Ini hurufnya bisa dilihat. Nah, kita coba latihan huruf mim ya. Ma mimu. Ma mimu. Ya, kita coba ke contoh dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu contoh dari sifat al-infitah yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian kita ke sifat al-izlaq ya. Secara bahasa artinya ringan, sedangkan menurut istilah artinya membunyikan huruf dengan ringan dan mudah karena makhrajnya berada di ujung lidah atau bibir. Hurufnya itu ada 6. Kumpulkan dalam kalimat farromin lubbin, yaitu fa, rof, mim, nun, lam, dan ba. Contoh dalam ayat Al-Qur'an. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Itu contoh dari sifat al-izlaq dalam ayat Al-Quran. Kemudian kita ke sifat al-ismat. Ya, itu lawan sifat al-ismat ini lawan dari sifat al-izlaq, yang mana secara bahasa al-ismat adalah berat, sedangkan menurut istilah yaitu membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Hurufnya itu ada 23. Nah, ini hurufnya bisa dilihat. Nah, kita coba dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Contoh dari sifat al-ismat dalam ayat Al-Quran. Sekian penjelasan mengenai sifatul huruf. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.